Orang tua pun kadang-kadang kirim anak ke sekolah cuma pikir supaya pinter, supaya besok bisa kerja baik, bisa menghasilkan uang banyak. Tapi sebenarnya tugas sekolah Kristen bukan untuk itu. Kedatangan Pak Handoyo hari ini tuh bukan kebetulan. Kita udah lama banget pengen bahas tentang yang namanya institusi pendidikan alias sekolah. Dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya seringkali katakan kepada guru-guru di IPK, tugas kita itu di sini bukan cuma ngajar. Knowledge itu sekarang udah ada di mana-mana. Nggak ada guru yang lebih pintar dari ChatGPT. Tapi apa yang mereka nggak punya? Kenapa di institusi pendidikan, Pak? Kenapa Bapak mau ke sekolah gitu? Anak-anak yang sudah lulus dari IPK, lulus SMA, di luar itu tantangannya berat. Membimbing anak-anak bertumbuh secara karakter dan kerohanian. Dan yang menjadi challenge kita saat ini ketika dunia berusaha untuk meninggalkan Tuhan, membangun Tuhannya sendiri, sekolah Kristen bertugas untuk membawa Tuhan kepada anak-anak dan membawa anak-anak kepada Tuhan. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini saya dan kita semua kedatangan seseorang yang menjadi panutan kita setelah sekian lama. Dan kita bersyukur banget hari ini kita bisa kedatangan Pendeta Handoyo atau Ko Handoyo, boleh saya izin bilangnya. Gimana? Oke, selamat pagi Julius, selamat pagi teman-teman semua. Siap, keren sekali teman-teman semua di kamera ya, keren banget. Pak, mungkin ada banyak yang belum tahu seorang Pak Handoyo, Pendeta Handoyo ini siapa. Mungkin boleh kenalan diri dulu dong. Wih, excited sekali teman-teman. Oke, iya. Ya, saya seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan beri panggilan ke saya itu untuk dunia pendidikan. Jadi memang waktu saya menggumuli untuk masuk ke STT, kemudian sempat ditanya oleh dosen pada waktu interview, kamu besok pengennya seperti apa? Gitu. Saya sampaikan bahwa ya, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang punya pengaruh, dan karena itu saya ingin melayani bukan hanya di gereja, tapi lebih juga kepada dunia pendidikan. Gitu. Karena saya tahu dunia pendidikan itu jangkauan pelayanannya sangat efektif dan luas. Gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tempatkan saya melayani di Yayasan Mika pada waktu itu, satu sekolah di pedesaan Kalimantan Barat, kurang lebih 4 jam dari kota Pontianak. Dan kemudian Tuhan panggil saya ke GKY, dan dari GKY inilah saya diberi tugas untuk pelayanan di Sekolah Kristen IPK. Sekarang jadi gembala di IPK, gitu Julius. Sekolah Kristen IPK, Pak, boleh dijelasin lebih lanjut, Pak, gembala IPK itu gimana, Pak? Iya, saya dipanggil oleh GKY, ditugaskan ke IPK pada waktu itu untuk mengelola Sekolah Kristen IPK secara keseluruhan, baik mengembalakan guru-guru, mengembalakan murid-murid dan juga orang tua, dan sekaligus memanage secara operasional, ya, baik mulai dari perencanaan, pengaturan keuangan, pelatihan, dan semuanya. Dan saya bersyukur Tuhan tempatkan di IPK rekan-rekan kerja yang sangat luar biasa. Tanpa mereka saya nggak ada artinya. Keren banget, Pak. Pak, saya nggak perlu jelasin lebih lanjut, Pak, IPK itu apa, karena saya percaya semua orang yang nonton udah tahu. Ya, sekolah Kristen IPK ya, Pak. Ya. SMP SMA, kalau boleh tahu ada berapa sih, Pak? Nah, ini mungkin yang orang-orang nggak tahu nih, ada berapa sekolah, Pak? Sekolah Kristen IPK kita ada, kalau bicara dari TK sampai SMA, kita punya 12 TK, 12 TK, 10 SD, 10 SMP, dan 10 SMA. Wow, berarti berapa tuh? 10 sampai 12 sekolah ya? Kurang lebih 42 unit kalau kita bicara unit sekolah. Tersebar di seluruh Indonesia. Nanti coba saya taruh di sini, Pak. Jadi orang-orang bisa tahu websitenya kemana, link kemana, dan sebagainya gitu. Bahkan sosial media pun aktif, teman-teman semua. Tapi kita juga mau sekalian ngomong gitu ke seorang Pak Handoyo. Ko Handoyo, Pendeta Handoyo hari ini hadir. Dan teman-teman, sebenarnya hari ini kedatangan Pak Handoyo hari ini tuh bukan kebetulan. Karena kita udah lama banget pengen bahas tentang yang namanya institusi pendidikan alias sekolah. Tapi kita belum menemukan orang yang tepat, dan entah kenapa Tuhan menjawab doa-doa kita. Pak, mungkin kalau kita boleh kenalan lebih dalam, Pak. Kenapa di institusi pendidikan, Pak? Kenapa Bapak mau ke sekolah gitu? Iya, begini, jadi saya memikirkan begini, yang namanya amanat agung Kristus itu harus digenapi. Betul dong? Betul, gitu. Karena setuju. kita sebagai orang percaya, waktu Tuhan mau naik, Tuhan kasih pesan yang begitu powerful untuk kita lakukan buat dia.
memuridkan sebanyak mungkin orang, memuridkan bangsa-bangsa. Kalau kita bicara pelayanan pemuridan ini, maka kita tentu bisa lakukan di gereja, betul ya? Iya. Tapi kalau kita bicara di gereja, itu pelayanan yang sangat terbatas waktu. Jadi kalau kita di gereja, kita ketemu jemaat ya mungkin bisa seminggu 2 kali lah, ya KTB, kemudian juga kebaktian, begitu. Dan efektivitasnya pasti sangat terbatas oleh waktu. Nah, itu yang membuat saya berpikir bagaimana cara bisa lebih dekat dalam pembimbingan memuridkan orang lebih banyak lagi. Maka jawabannya paling mudah adalah di sekolah. Di sekolah. Karena di sekolah itu murid nggak usah diundang, dia pasti datang ke sekolah. Gitu. Betul. Dan di sekolah itu banyak sekali murid sehingga kita punya kesempatan yang begitu luas untuk bisa berinteraksi dengan murid itu 5 hari seminggu. 1 hari bisa 7-8 jam. Bukankah itu satu waktu yang sangat efektif untuk kita berinteraksi? Nah, disitulah saya mau berpikir, kalau kita bisa punya sekolah-sekolah Kristen yang baik, maka itulah kesempatan memuridkan, mengerjakan amanat agung yang sangat leluasa. Oh iya, gitu. Oh, backgroundnya dari sana ya, Iya. Pak. Pak, kalau boleh tahu, sorry lagi nih, Pak. Udah berapa lama IPK ini, Pak? Dan terkhusus udah berapa lama Bapak melayani di IPK? IPK berdiri secara yayasan tahun 1978. Itu yayasan pertama kali berdiri. Tapi sekolahnya sendiri baru beroperasi itu mulai tahun 1979. Itu di Greenfield dengan mulai TK yang sangat sederhana. Berarti kalau ngomong sekarang sudah 45 tahun lebih IPK berdiri. Wow. Ya. Wow. Beneran kaget. Sudah tua gitu. Bukan tua dong, Pak. Tapi Sudah kita senior. masih bersemangat. Masih begitu. bersemangat. Iya. Gila. Nah, saya sendiri di IPK ini masuk tahun yang ke-11. Masuk tahun yang ke-11. Oh, I see. Jadi sebelum saya, pendahulu saya adalah Ibu Loisko. Dia melayani di IPK kurang lebih 25 tahun. Beliau yang merintis dan membesarkan IPK. Dan kemudian tahun 2004-2005 beliau digantikan oleh Pendeta Petrus Suryo. Oh ya. Sampai tahun 2017 ya Tuhan menempatkan saya di IPK dan melanjutkan pelayanan beliau-beliau itu. Keren Pak. Gimana Pak rasanya melayani di IPK hari ini dan 11 tahun berlalu itu Pak? Gimana? Apa yang Bapak rasakan? Tentu pelayanan di pendidikan itu sangat challenging. Sangat challenging begitu ya, karena kita mengelola begitu banyak resources. Baik guru-guru maupun resources keuangan dan semua fasilitas yang ada. Tapi satu hal yang menantang buat kita adalah selalu ketika kita menatap anak-anak ini. Mau dibawa kemana mereka? Itu menjadi satu pertanyaan besar yang kemudian ini yang seharusnya mewarnai seluruh para pendidik Kristen. Nah, itu yang saya seringkali katakan kepada guru-guru di IPK. Tugas kita itu di sini bukan cuma ngajar, transfer knowledge. Knowledge itu sekarang udah ada di mana-mana. Nggak ada guru yang lebih pintar dari ChatGPT, lebih pintar dari AI. Tapi apa yang mereka nggak punya, yaitu bagaimana membimbing anak-anak untuk berjumpa dengan Kristus. Membimbing anak-anak bertumbuh secara karakter dan kerohanian. Dan saya katakan itulah yang menjadi challenge kita saat ini ketika dunia berusaha untuk meninggalkan Tuhan, membangun Tuhannya sendiri, sekolah Kristen bertugas untuk membawa Tuhan kepada anak-anak dan membawa anak-anak kepada Tuhan. Nah, itu challenging di sana. 11 tahun tidak mudah karena mungkin tidak semua guru, tidak semua educator itu bisa memahami hal ini. Dan itulah tugas kita para rohaniwan untuk encourage mereka. Bahkan orang tua pun kadang-kadang kirim anak ke sekolah cuma pikir supaya pinter, supaya besok bisa kerja baik, supaya besok bisa menghasilkan uang banyak begitu. Tapi sebenarnya tugas sekolah Kristen bukan untuk itu, tapi untuk bagaimana membawa anak-anak ini berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu challenge-nya. Gue merinding loh dengernya. Maksudnya pas bagian Bapak ngomong, ya sekolah banyak orang kirim anak ke sekolah tuh buat belajar, buat pinter, buat bisa bekerja dan sebagainya. Challenge-nya adalah gimana cara kita bisa membawa anak-anak ini, membawa Tuhan kepada anak-anak, dan juga membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Gila. Maksudku dengan mindset aku BTW, aku umur 27, 11 tahun lalu berarti aku masih ya SMA lah Pak. Ya. Nah di umur-umur itu mindset aku, pemikiran aku, itu aku pasti mikir kayak, aduh besok sekolah, aduh besok ini. Sebuah pemikiran dari anak SMA ini Pak, which is saya sendiri ya, adalah nggak melihat the bigger picture gitu. Tapi 11 tahun kemudian, saat ini sekarang, saya berbicara dengan Bapak, akhirnya saya ngerti.
oh ternyata ada higher purpose di dalam sekolah. Ya. Bapak pernah nggak Pak kepikiran tentang higher purpose itu Pak? Kenapa Bapak sampai hari ini masih stay di dunia pendidikan Pak? Sebenarnya higher purpose itu apa sih Pak? Ya, higher purpose buat saya adalah bagaimana kita itu bisa memenuhi panggilan Tuhan. Waktu ya kalau kita ngomongin Rasul Paulus tulis di Efesus 2 ayat 10 gitu kan. Iya. Jelaskan di situ kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya higher purpose kita adalah penuhi itu panggilan Tuhan. Nah, memenuhi panggilan Tuhan ini nggak bisa sembarangan, perlu pergumulan yang panjang begitu. Dan itu bukan hanya buat kita pribadi, tapi itulah mindset yang dibangun oleh IPK. Bagaimana kita membawa anak-anak kita nih yang Tuhan titipkan di IPK ini untuk mereka memahami panggilan Tuhan dan kemudian menjawab panggilan itu sehingga Efesus 2 ayat 10 itu tergenapi dalam diri mereka. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang membedakan sekolah Kristen dengan sekolah yang lain. Saya selalu ditanya teman-teman, kenapa sih sekolah Kristen? Saya selalu jawab, kalau sekolah yang lain itu tidak ada pemuritan di dalamnya yang membawa anak-anak memahami panggilan Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan. Kalau sekolah Kristen tidak melakukan itu, maka dia bukan sekolah Kristen. Kalau sekolah Kristen dia harus melakukan itu. Muridkan anak-anak sampai mereka memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya dan memenuhi itu. Ini PR besar, ini challenge besar. IPK sudah melakukan, belum 100%. Tapi kita berusaha on track di sana. Gitu, Yulis. Itu PR yang sangat besar Bapak. Tapi Pak, boleh nggak saya izin sharing juga? Saya bukan dari sekolah Kristen, saya bukan dari IPK, tapi saya punya banyak banget teman-teman IPK. Dan dari mereka semua, ini kita ngomong 11 tahun lalu, nggak lama-lama banget ya. Waktu SMA, SMP, itu aku belajar banyak dari mereka. Aku belajar bagaimana, oh ternyata ada ya orang-orang yang kan dulu aku taunya gereja doang, tapi dari sekolah mereka bisa kenal Tuhan Yesus gitu. Mereka bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan ternyata pelajaran di IPK tuh jauh lebih dalam dibandingkan kadang-kadang mereka berkomunitas di gereja. Maksudku adalah ini adalah kesaksian dari aku gitu. Satu cerita di mana benar waktu itu teman-temanku adalah teman-teman mereka yang mengenal Tuhan Yesus gitu dan mengenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang. Begitu pula kalau saya boleh tarik balik nih Pak, saya dengar bocoran Pak, kalau Bapak sebelumnya tuh nggak di dunia pendidikan. Bapak tuh sebenarnya ada masa di mana Bapak tuh bukanlah seorang hamba Tuhan seperti hari ini. Bukan seorang pastor, bukan seorang pendeta. Bapak adalah seseorang yang sangat sukses di dunia nyata Pak. Kenapa Pak? aduh sampai nanyanya gitu banget. Maksudku, kenapa Pak? Mungkin Bapak boleh sedikit ceritain Pak, dulu Bapak sebelum masuk dunia pendidikan tuh di mana, ngapain, dan kenapa sampai hari ini bisa di sini? Mungkin gini Julius, saya harus luruskan dulu ya. Wah iya tidak semua orang itu harus jadi hamba Tuhan. Ya. Harus masuk ke ladang tertentu gitu ya. Apa yang kita jalani ini sebenarnya adalah pergumulan panjang kita memahami panggilan Tuhan di dalamnya. Gitu. Iya. Kalau saya boleh cerita, memang saya bertobat sekitar kelas 3 SD, kelas 3 menuju kelas 4, karena seorang guru agama yang begitu mengasihi saya dan mengenalkan Kristus kepada saya. Itu catatan. Gitu. Iya. Dan itu ada di memori saya yang membuat saya sekolah itu punya peran penting. Guru itu punya peran penting. Gitu. Dan waktu saya bertobat, sekitar kelas 3, kelas 4 SD, kemudian saya dibimbing oleh gembala saya pada waktu itu, dan saya punya komitmen Tuhan, saya ingin jadi hamba Tuhan. Kelak. Gitu. Iya. Itu saya kelas 4 kelas 5 SD. Dan apa yang saya dapat, orang tua saya, papa kandung saya marah gitu karena mereka belum percaya Tuhan. Oh wow. Gitu ya. Tapi ya oke, itu berjalan waktu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa saya perlu juga untuk belajar membekali diri bagaimana kehidupan ini. Dan waktu itu sempat SMA mulai goyah tuh. Jadi hamba Tuhan enggak ya gitu. Dan saya mulai berpikir, enggak deh, saya harus kerja dulu begitu. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan saya, keterbatasan ekonomi keluarga, Tuhan izinkan saya masuk ke universitas yang cukup baik. Saya lulus, saya bekerja. Mulai tahun 95 saya bekerja, merintis bekerja. Tahun 97 saya pindah ke Jakarta. Dan disitulah Tuhan pimpin saya, berkati saya sampai saya bekerja di bisnis seluler. Waktu itu tahun
596 itu lagi mulainya. Iya, Lagi iPhone belum lahir. lagi boomingnya Motorola yang batu bata gitu ya. Motorola batu bata. Ericsson yang kecil. Nah, saya mulai masuk di bisnis itu di satu perusahaan sampai tahun 2004 Tuhan kasih kesempatan saya untuk pimpin perusahaan itu sebagai GM di satu corporate begitu. Wow. Tapi di tahun 2004 itu tahun 2003 akhir itu Tuhan panggil saya. Tuhan ingatkan kembali akan komitmen saya waktu masih muda. Waktu saya masih kecil untuk jadi hamba Tuhan gitu. Dan pada waktu itulah kemudian saya bergumul, berdoa dan saya tanya Tuhan maunya apa? Kemudian saya merasa Tuhan bilang saya harus kembali untuk melayani Tuhan penuh waktu supaya bisa lebih efektif. Karena kalau saya di bisnis, memang saya menjalankan tugas sebagai seorang GM, bahkan waktu itu dipromot untuk menjadi direktur, tapi saya merasa waktu saya juga akan banyak terbagi. Dan saya rasa Tuhan panggil saya untuk memberikan waktu saya secara khusus dalam pelayanan. Nah itulah tahun 2003, November, saya ingat, saya mulai memutuskan Tuhan, saya akan tinggalkan semuanya. Dan saya telah bicara dengan perusahaan, dengan bos bilang, oke, kasih waktu kita 6-7 bulan, kamu harus prepare semuanya untuk kamu tinggalkan. Gitu. Ya bersyukur saya bisa tahun 2004, bulan Juni akhir saya mulai meninggalkan dunia profesional dan saya masuk ke seminari. Gitu sih. Jadi karena panggilan Tuhan, sekali lagi, saya bergumul bagaimana saya memberikan hidup saya secara lebih efektif. Tapi bukan berarti orang yang bisnis nggak efektif, tergantung panggilan Tuhan pada mereka juga. Gitu. Kata kunci dari Bapak ngomong barusan adalah sudah mau dipromosikan menjadi direktur, Pak. Tapi Bapak banting setir. Itu sesuatu banget loh. Maksudku gimana ya? Kalau aku boleh ngomong dari perspektif dunia gitu, itu sesuatu banget loh, Pak. Ya, itu dari perspektif dunia, Julius. Tapi saya ingin katakan ke teman-teman, itu tuh nggak ada artinya dibandingkan Tuhan Yesus dari surga tuh turun buat kita loh gitu. Wow. Iya kan? Wow, iya, apa artinya gitu? Nggak ada artinya dibandingkan pengorbanan Tuhan buat kita. Itu yang membuat saya selalu bisa bilang, nggak ada, kalau mau kutip City Stat-nya, dia bilang, nggak ada satupun yang layak untuk kita bilang bahwa kita berkorban buat Tuhan. Nggak ada. Karena Tuhan sudah berkorban jauh-jauh lebih besar dari apa yang kita berikan pada Tuhan. Gitu. Wow. Iya dan amin itu, Pak. Cuma satu pertanyaan kalau boleh tahu. Dan mewakili para teman-teman. Nyesel gak, Pak? Sorry banget saya nanya itu. Tapi nyesel gak, Pak? Kalau menyesal, saya tidak ada di sini hari ini. Wow. Iya kan teman-teman? Masa saya menyesal terus saya ada di sini? Betul banget. Gila, keren banget. Dan saya berharap Tuhan tetap jaga saya. Yes. Sampai akhir gitu. Sampai akhir. Enggak ya, Pak, saya juga percaya Bapak nggak mungkin itu pertanyaan yang kayak keluar tiba-tiba aja gitu dari saya. Itu tidak ada di skrip. Cuman maksudnya kenapa saya nanya itu, karena Bapak saat ini melayani di IPK kan. Kita udah dengar ceritanya tadi dan sebagainya. Saya percaya mungkin ada nggak satu cerita dari Bapak yang ngerasa, oh bener, inilah ladang yang Tuhan titipin ke saya. Kadang Tuhan tuh menunjukkan dengan begitu banyak hal gitu. Kayak mungkin murid yang tiba-tiba percaya Tuhan, mereka yang tiba-tiba terima kasih ke Bapak gitu. Kalau saya di podcast tuh kadang saya nggak percaya gitu. Saya sering kali juga nanya, sebenarnya podcast tuh jadi berkat gak sih? Sebenarnya Tuhan pakai gak sih? Aduh kayaknya sia-sia. Tapi ada tetap Tuhan tuh menunjukkan, ada orang-orang yang bilang terima kasih ya, Julius, teruslah suarakan, teruslah berjalan dan sebagainya. Nah Pak, momen-momen seperti itu Pak, pernah nggak Bapak merasa di dalam pelayanan Bapak di IPK, itu ada momen di mana Tuhan tuh bilang ke Bapak, Pak Handoyo, atau mungkin kalau Tuhan yang ngomong, Handoyo, ini adalah ladangmu, lihatlah di mana anak-anak bisa mengenal aku lebih dalam. Ada nggak Pak? Oke. Gini, Julius. Saya itu kan tidak langsung bertemu dengan murid intens setiap hari, tapi ada waktu-waktu bertemu dengan mereka begitu. Dan buat saya tugas saya adalah setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, bukan mengejar apakah saya sukses atau tidak begitu. Tapi bagaimanapun juga ketika ada testimoni itu akan menguatkan begitu. Dan di IPK saya menjumpai beberapa kesempatan boleh mendengarkan testimoni itu. Anda murid yang waktu itu kelas 7 menderita cancer. OMG, iya. Dan seperti yang menjadi komitmen IPK, kami melayani bukan hanya anak, tapi juga keluarga.
Dan ketika itu terjadi, kita sempat berkunjung, kita mendoakan, dan kita bersyukur kita boleh melihat anak ini di tengah-tengah penderitaannya dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di rumah sakit dia tetap belajar. Dan dia bilang, saya mau lakukan ini buat Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan panggil anak ini. Tapi orang tuanya begitu senang, dia merasa bahwa anaknya ada di sekolah yang tepat. Itu satu. Saya pernah berjumpa dengan 2 orang anak yang dua-duanya bergumul tentang iman. Tapi kemudian di SMA kelas 2, mereka memutuskan untuk percaya Kristus penuh hati dan mereka ambil keputusan untuk dibaptis. Mereka bukan dari keluarga Kristen. Dan itu membuat saya waduh. Dan menariknya, salah satunya kemudian mamanya pun ikut percaya Tuhan. Begitu. Dan saya nggak tahu berapa banyak cerita yang seperti itu. Belum lagi saya melihat bagaimana saya menyaksikan rekan-rekan guru di IPK. Itu begitu punya hati, passion untuk membawa anak-anak ini berjumpa dengan Tuhan dan memperhatikan kehidupan mereka. Jujur, Julius, kalau mau bilang, IPK punya 12.000 murid. Saya percaya sepenuhnya tidak 12.000 itu semua tersentuh hatinya. Mungkin ada lebih dari separuh yang tidak merasakan apa-apa di IPK. Tapi saya percaya mungkin 10, 20, 30% dari mereka merasakan sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui IPK. Dan buat saya it's enough. Karena jiwa itu berarti walaupun cuma 1 atau 2. Tapi once kita bisa menjangkau, let's say 30% dari 12.000, bisa dibayangkan itulah yang privilege yang Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk bekerja buat Tuhan. Bukan sesuatu yang membanggakan bahwa kita bisa menjangkau itu. Enggak, buat saya itu adalah privilege. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai guru-guru yang lain. Tapi kalau Tuhan pakai kita, itu privilege. Gitu. Nah, itu yang saya rindukan betul terus bisa dipertahankan di IPK. Saya speechless, Pak. Apa, Pak? Apa yang saat ini IPK sedang lakukan, Pak, untuk 12.000 murid itu? Bapak tadi sempat menceritakan, ya benar ada 12.000 murid yang dititipkan, dipercayakan Tuhan. Inilah satu ladang yang sangat besar. Apa yang ingin IPK lakukan, Pak, untuk 12.000 murid? Dan tidak menutup kemungkinan, Pak, bentar lagi tahun ajaran baru jadi 15.000. Mungkin lebih. Walaupun ada yang lulus. Gitu. Cuma maksudnya, apa yang menurut Bapak Tuhan tuh lagi titipkan ke Bapak untuk Bapak dan teman-teman IPK semua lakukan? Yang saat ini sedang kami gumuli di IPK, Julius, itu ada paling tidak ada 2 hal yang krusial. Yang pertama adalah di pendidikan usia dini. Karena pendidikan usia dini ini menjadi basic fondasi untuk pendidikan Kristen. Oleh karena itu, saya dan teman-teman itu sedang bergumul bagaimana kita itu bisa mengembangkan TK yang baik, tapi bukan hanya baik untuk anak-anak, tapi mengembangkan TK yang bisa melibatkan orang tua bersama-sama mendidik anak. Karena begini, pendidikan itu kan bukan hanya dari sekolah. Ada environment dalam dunia pendidikan, sekolah, rumah tangga, dan gereja. Begitu. Yang bisa dijangkau oleh IPK adalah anak dan keluarganya. Dan bagaimana menjangkau keluarga ini menjadi satu PR besar. Karena kita harus standarin, banyak orang yang kirim anaknya ke sekolah itu dengan pemikiran begini, kalau saya udah kirim anak saya ke sekolah, itu urusannya sekolah. Saya sebagai orang tua kan sudah bayar gitu. Iya, benar. Padahal kita harus tahu, tugas pendidikan utama itu bukan pada sekolah, tapi pada orang tua. Tapi berapa banyak orang tua yang punya kemampuan untuk mendidik anak di dalam Tuhan? Tentunya tidak banyak. Dan disinilah peran sekolah Kristen untuk membimbing orang-orang tua ini bagaimana bersama-sama dengan sekolah membawa anak ini kepada Tuhan. Dan itu bisa dimulai dari mana? Dari anak-anak TK. Kenapa? Karena orang tua anak TK ini biasanya masih muda, lebih kooperatif dan bisa diajak bersama-sama. Dan ketika nanti mereka dari TK masuk SD, kalau orang tuanya kan sama ya, nggak ganti orang tua dong. Iya, betul sekali. Orang tua yang sama ini nanti akan terus menjadi partner bagi sekolah untuk sampai anaknya ke SMA tentunya. Nah, ini PR yang sedang saya gumuli dan doakan bersama tim IPK, bagaimana kita menjangkau bukan hanya anak TK, tapi juga orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sedang menjadi pergumulan kita adalah gini. Anak-anak yang sudah lulus dari IPK, lulus SMA, di luar itu tantangannya berat. Ya, berat banget. Kacau. Berapa banyak anak yang lulus dari SMA Kristen atau dari IPK yang di luar kemudian meninggalkan Tuhan? Saya nggak tahu.
Tapi once itu terjadi, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mendukakan hati kita tentunya. Nah, oleh karena itu kami sedang memikirkan bagaimana kita itu membuat pathway sehingga anak-anak ini nanti ketika lulus dari SMA itu iman mereka cukup kuat dan mereka tahu Tuhan panggil mereka kemana. Oleh karena itu sekarang kami sedang menyusun program Pathway to University yang dimulai dari kelas 7. Wow, SMP kelas 7, kita ya. sudah mulai meminta guru agama, guru BK dan wali kelas itu untuk mulai mendekati anak dan melihat sebenarnya anak ini punya kebutuhan apa, punya kelebihan di mana dan bagaimana kita membimbing itu. Dan mulai kelas 9 kita sudah mulai melibatkan orang tua di sini. Kita akan lakukan tes potensi anak di mana, kemudian kita akan bimbing anak ini dan kemudian kita akan minta orang tuanya untuk terlibat. Sampai nanti waktu mereka lulus kelas 12 mereka tahu mereka harus kemana dengan bekal apa. Dan bekalnya salah satu adalah iman yang kuat gitu. Dan ini menjadi PR. Dua hal itu menjadi pergumulan kita yang kita sedang doakan, sedang ingin terus kerjakan untuk diperkuat di IPK. Gitu. Dan mari kita doakan bersama-sama ya. Dua hal itu ya, pergumulan untuk pathway university-nya, orang tuanya, dan juga yang satu lagi adalah gimana anak-anak ini tuh, yang poin pertama tadi adalah mempersiapkan dari sejak dini. Iya. Menanamkan fondasi yang kuat buat anak-anak ini. Tadi Bapak sempat ngomong hidup tuh berat ya. Saya juga jadi kepikiran, bener lagi Pak. Aduh, sorry banget. Pak, boleh saya ini nggak? Saya tarik dikit lagi ke belakang. Tadi Bapak sempat ngomong tentang menghadapi tantangan barusan. Itu pergumulan yang saat ini IPK lagi jalanin. Pas saya sempat kepikiran, saya kan udah cukup dewasa dan mungkin para penonton juga banyak yang udah dan mungkin masih ada yang lagi sekolah sekarang. Itu tuh bukannya sekolah tuh sekarang sedang menghadapi begitu banyak tantangan ya. Bukan cuma sekolah Kristen ya, tapi karena kita ngomongin sekolah Kristen tapi sekolah-sekolah di Indonesia gitu. IPK nih bukannya salah satu yang terdampak dengan mungkin tantangan-tantangan itu. Let's say misalkan perubahan kurikulum. Terus habis itu misalkan kayak kemarin pas pandemi itu kan juga salah satu yang global banget kan sekolah. Kan tantangan-tantangan seperti itu tuh ada Pak. Gimana Pak IPK bukan melawan ya, saya akan pakai bahasa mungkin menghadapinya iya. Memang begini, dunia pendidikan ini dunia yang memang sangat menantang sekali dan banyak tantangan gitu. Kalau kita bicara sekolah Kristen itu ada beberapa tantangan yang memang harus kita hadapi. Yang pertama, Julius, yang paling sulit adalah tentang apa? Cari guru Kristen yang baik. Tanpa guru Kristen yang baik, yang punya hati yang dekat Tuhan, maka kita nggak bisa bimbing anak-anak dekat Tuhan gitu. Tanpa guru Kristen yang baik, kita tidak bisa menghasilkan pendidikan yang Kristen yang baik yang semestinya. Nah, oleh karena itu menjadi pergumulan. Nah, saya makanya berusaha untuk diskusi dengan teman-teman di gereja dan mendorong mereka untuk menyuarakan ini. Calling as a Christian educator, panggilan sebagai guru Kristen. Itu jarang sekali diteriakkan di gereja, jarang sekali disuarakan. Ya mungkin kalau kita ngadain KKR dong ya Julius, kita selalu tantang orang gitu. Percaya Tuhan gitu kan. Apalagi yang perbaiki hidupmu gitu. Dan selalu terakhir adalah siapa yang mau jadi hamba Tuhan. Begitu kan? Dan kita panggil orang jadi hamba Tuhan. Tapi pernah nggak kita tantang orang, siapa yang mau jadi guru Kristen? Siapa yang mau terpanggil menjadi pendidik Kristen? Yang 5 hari seminggu ketemu dengan murid-murid, bisa mengabarkan Injil, bisa membina anak-anak. Nggak pernah Anda, jarang sekali. Pernah dengar? Dengan kerendahan hati Pak, karena saya ikut banyak KKR, saya tidak pernah dengar satu kali pun. Bener Pak, gila, itu bener banget. Itu saya suarakan ke rekan-rekan hamba Tuhan. Saya bilang kalau KKR, ingat dong bahwa kita butuh guru-guru Kristen, orang-orang yang Tuhan panggil menjadi pendidik-pendidik Kristen yang baik. Memang nggak mudah. Mungkin jadi guru Kristen lebih susah jadi hamba Tuhan kali ya. Karena tiap hari kita ketemu hamba Tuhan, ketemu jemaat jengkelin. Seminggu sekali. Gitu. Seminggu sekali, benar. Guru Kristen ketemu anak jengkelin 5 hari gitu kan. Dan itu setiap pagi. Iya. Dan itu butuh effort untuk menolong mereka gitu. Nah, nggak mudah. Makanya itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua soal kurikulum, iya. Dengan berkembangnya dunia sekarang ini, teknologi berkembang, AI masuk, maka kurikulum harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan, maka kita akan ketinggalan zaman.
Kita harus mempersiapkan anak-anak kan bukan untuk saat ini. Kita persiapkan anak-anak untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan begitu. Nah, makanya kita di IPK kita punya tim kurikulum untuk riset hal ini, untuk memikirkan apa yang lebih cocok untuk anak-anak dalam pembinaan. Tapi itu juga nggak mudah diimplementasikan. Kenapa? Karena guru di lapangan punya tantangan sendiri. Tuntutan administrasi dari pemerintah, kesibukan berjumpa dengan orang tua, konseling, banyak sekali. Belum kurikulum yang berjalan. Sehingga kalau ini semua cuma dilimpahkan ke guru, dan guru harus mengerjakan, gurunya yang akan kolaps gitu. Sehingga disinilah perlu hikmat Tuhan, perlu kesepakatan bersama bagaimana mendeploy apa yang dirancang di kurikulum ini bisa masuk ke sekolah dengan smooth, dengan baik, dan bermanfaat bagi anak-anak. Tapi tidak memberikan beban yang berlebihan kepada para guru. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi. Yang ketiga, tantangan dengan behavior murid yang sudah berubah sejak pandemi. Ya kan? Oh, setuju banget Pak. Itu menjadi tantangan yang lain lagi. Guru-guru punya effort yang lebih besar untuk menangani murid-murid ini. Nah, itu tantangan-tantangan dan masih banyak lagi. Julius, bagaimana kita juga memanage keuangan, memanage SDM begitu. Itu tantangan-tantangan di sekolah Kristen yang tidak mudah. Wow, banyak sekali ya Pak. Kalau mau ngomong tantangan, mungkin saya bisa cerita sehari semalam nggak habis tentang tantangan itu. Aduh, begitu banyak. Iya, banyak. Tapi satu hal yang kita ingat, di dalam semua tantangan itu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Wow, amin. 11 tahun melayani di IPK penuh dengan tantangan. Tapi satu hal yang saya rasakan, penyertaan Tuhan selalu ada buat IPK. Wow. Gitu. Ih, keren banget loh Pak. Genuinely. Maksudnya dari saya itu benar-benar akar yaitu Tuhan Yesus itu tetap selama akar itu kuat, selama kita masih percaya dengan hal itu. Kita nggak ngomongin 1000 tantangan, kita ngomong satu akar yang kuat ini loh Pak. Gila, keren banget. Terima kasih banget loh itu Pak Hando ya. so gimana ya, Bapak tadi sempat mention soal tantangan yang menurutku tuh besar banget, apalagi di dunia pendidikan. Terus habis itu aku juga baru sadar kalau baru kepikiran lah ya, sekolah tuh bukan murid doang gitu. Sekolah tuh guru, sekolah tuh orang yayasan, sekolah tuh orang-orang yang ada di dalamnya. Sekolah tuh membina murid, iya, tapi guru juga adalah satu hal yang penting. Makanya kita tahu himne guru, makanya kita sering nyanyi juga kan, terpujilah itu, wahai engkau ibu bapak guru. Bahkan di Indonesia kan ada hari guru. Dan mungkin satu tantangan yang besar juga buat guru adalah apresiasi terhadap guru di Indonesia itu rendah. Setuju. Ini sering dibahas, saya sering dengar beritanya. Even juga di sekolah Kristen kita juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena keterbatasan dalam resource finansial yang harus di-manage sedemikian rupa begitu. Nah, ini yang menjadi juga satu hal yang perlu kita pikirkan ke depan gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan apresiasi guru-guru Kristen begitu. Untuk membuat mereka itu betul-betul bisa menjalankan tugasnya tanpa dibebani oleh banyak hal lain yang sebenarnya nggak perlu begitu. Iya, apresiasi guru. Gimana Pak cara IPK menghadapi itu? Ya, kita sih terus berusaha bagaimana memanage keuangan, resources keuangan itu sebaik mungkin sehingga kita bisa terus berusaha lah. Walaupun mungkin memang tidak bisa sangat maksimal, tapi setidaknya kita punya awareness bagaimana kita bisa memberikan apresiasi yang tepat buat guru-guru Kristen yang Tuhan sudah kirim ke kita. Apresiasi itu tentunya bukan cuma dalam bentuk materi gitu ya, tapi juga bagaimana meningkatkan kompetensi mereka, melatih mereka. Bahkan kalau perlu juga kadang-kadang harus memberikan disiplin-disiplin supaya mereka mengalami perbaikan dalam kehidupan mereka begitu. Wow, kita tarik ke murid nih Pak. Tadi kan guru. Sebenarnya kita udah ngomong panjang lebar setengah jam lebih, hampir 40. Tapi kalau tadi Bapak sempat mention tentang beberapa murid, cuman kalau aku boleh coba singgung Pak soal murid, khususnya murid-murid Kristen ya. Tadi saya sempat kaget dan terpana dengan cerita Bapak tentang bagaimana murid-murid yang menerima Tuhan. Ada murid yang juga waktu itu mengalami sakit dan akhirnya dipanggil. Pak, murid-murid IPK saat ini menghadapi apa sih Pak? Apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita? Kalau kita nggak mau ngomongin IPK doang, kita mau perluas nih Pak, sebuah tantangan yang sangat besar yang saat ini dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen, khususnya IPK gitu.
sebenarnya apa sih yang lagi dihadapi oleh para murid? Sebenarnya yang kita perlu perhatikan ya, kondisi sekarang ini, tantangan dari dunia luar, baik itu teknologi atau terlebih sekarang ini adalah tantangan hedonisme. Itu mempengaruhi pola pikir anak. Jadi anak-anak muda sekarang itu nggak kayak zaman saya gitu. Zaman saya itu kita biasa hidup susah. Anak sekarang itu nggak biasa. Yes. Susah dikit udah nyerah. Susah dikit udah ngeluh. Bahkan beberapa, kalau kita lihat ke dunia secara umum ya, di Taiwan, di Jepang, di Korea, berapa banyak anak-anak muda bunuh diri gitu. Karena mereka menuntut kenyamanan dan mereka tidak mendapatkan itu, mereka frustrasi. Dan itu tekanan dunia kepada anak muda. Ya sekarang menjadi tugas kita adalah bagaimana meluruskan pemikiran ini. Supaya mereka tidak lagi mencari apa yang nyaman di dunia, tapi mereka memusatkan hati mereka, pikiran mereka itu kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Baik di dunia ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan di dunia ini, maupun punya wawasan ke depan pada kekekalan. Kan Paulus bilang kalau kita itu hanya punya pengharapan untuk dunia yang sekarang ini, maka kita adalah orang yang paling sial, gitu kan ya kata Paulus ya. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan anak-anak itu ke sana, dan itu tantangannya berat sekali. Itu tantangan paling berat. Bagaimana shifting mindset untuk tidak hanya mengejar kenyamanan, hedonisme, tapi memikirkan bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi hidup mereka jadi berkat sesuai dengan panggilan Tuhan dalam diri mereka. Nah, itu nggak mudah. Itu sangat tidak mudah. Kita dari tadi ngomongin tantangan mulu nih Pak, seru nih Pak. Karena emang sebenarnya di dalam dunia pendidikan ada begitu banyak tantangan dan sebenarnya membutuhkan begitu banyak bantuan teman-teman. Ya mungkin sekarang ada teman-teman youth yang lagi nonton, mereka sekarang terpanggil menjadi seorang guru Kristen, konselor Kristen, atau mereka yang punya panggilan hati di institusi pendidikan. Ada banyak saat ini ladang murid-murid yang saat ini juga membutuhkan guru-guru atau orang-orang baik yang terpanggil, yang benar-benar melayani dengan tulus, melayani Tuhan gitu, melalui anak-anak ini gitu. Pak, mungkin terakhir Pak, saat ini teman-teman ada banyak yang sedang nonton, ada banyak dari mereka yang mungkin sedang, wow, oh ternyata sekolah Kristen seperti itu ya, oh ternyata kayak gini ya di dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Kristen gitu. Mungkin ada nggak satu message atau dua gitu dari Bapak, pesan kepada mereka gitu tentang bagaimana kita harus membangun ini atau mendukung pelayanan ini gitu. Oke, iya, buat teman-teman semua ya yang setia dengan Hello God gitu. Haleluya. Jadi saya ingin mengajak kita untuk memikirkan masa depan gitu. Coba kita bayangkan kalau nih pendidikan Kristen itu gagal sekarang gitu. Apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Saya sangat khawatir kalau kita tidak punya anak-anak muda yang punya wawasan dunia Kristen, worldview Kristen yang baik, maka ke depan gereja itu akan kosong, kehilangan anak muda. Saya berani pastikan itu, Julius. Wow. Oleh karena itu, betapa pentingnya gereja dan sekolah Kristen itu bergandeng tangan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang ada di luar sana, mari bersama-sama kita pikirkan bagaimana kita memuridkan orang-orang di dalam Kristus. Karena itu kunci, tugas utama yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan dalam peran kita selama masih ada di dunia. Dan pikirkan sekolah-sekolah Kristen, apa yang kita bisa lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Paling gampang, doakanlah sekolah-sekolah Kristen yang ada. Doakan guru-guru Kristen. Mungkin kalian punya guru-guru Kristen. Doakan guru-guru kalian. Tantangan mereka tidak mudah. Itu yang paling simpel, kalian bisa berdoa. Simpel tapi sangat berarti. Gitu. Yang kedua, apa yang kalian bisa lakukan? Joinlah dengan sekolah-sekolah Kristen untuk berbagi dengan murid-murid, membagikan pengalaman hidup kalian. Saya selalu sering undang para alumni IPK yang sudah menjadi berkat di banyak tempat untuk datang. Back to school, back to kampus. Back to school. Kemudian mereka sharing kepada anak-anak, kepada adik-adik kelas mereka yang mungkin sekarang kelas 10, kelas 11, bagaimana kehidupan di luar sana dan bagaimana mereka bisa menjadi berkat kelak gitu. Itu bisa dilakukan. Atau kalian terpanggil jadi guru. Memang tantangannya tidak mudah. Tapi jadi guru itu sungguh panggilan yang sangat
mulia buat saya. Kita bisa mengkontribusikan hidup kita kepada banyak sekali anak, memberikan pengaruh bagi mereka. Nah, itu kontribusi yang kita bisa lakukan setidaknya, yaitu pikirkan sekolah Kristen, doakan, pikirkan ikut terlibat walaupun tidak full time atau full time sekalian gitu. Terlibat di dalamnya. Gitu. Nah, itu yang saya rasa mungkin bisa menjadi hal yang kita perlu pikirkan ke depan. Iya ya. Nggak cuman kita mengetahui, kita bisa dukung secara langsung gitu. Paling simpelnya ya doa. Itu sesuatu yang kadang kita lupa loh sebagai orang percaya, teman-teman. Ini penting banget loh kadang. Doa tuh sesuatu yang harusnya kita lakukan paling pertama sebelum kita berusaha. Ya kita doa, kita ngomong ke Tuhan. Dan bagaimana berdoa dulu, nanti dari berdoa siapa tahu tiba-tiba Tuhan kasih panggilan khusus gitu. Wah, itu dia. Enggak cuma mendoakan, tapi juga melakukan apa yang kita doakan. Melakukan apa yang kita doakan. Ora et labora. Itu kepikiran mendadak loh, Pak. Maksudnya saya udah lama banget gak ngomong kata itu, bekerja sambil berdoa. Jadi teman-teman jangan lupa didoain. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman ada pergumulan khusus, panggilan khusus untuk melayani di dunia pendidikan, ya teman-teman bisa mulai dari apa yang telah Pak Handoyo katakan, apa yang telah Pak Handoyo ceritakan sepanjang 40 menit belakangan ini gitu. Menurut aku very inspiring, khususnya aku yang baru pertama kali dengar tentang dunia pendidikan dan bagaimana tantangannya. Pak, it's an honor loh Pak, bisa kedatangan Bapak hari Thank ini, you. bisa sharing ke semua teman-teman. Saya rasa juga pembicaraan kita bukan cuman untuk kita gitu, anak-anak yang saat ini memiliki panggilan, tapi untuk papa mama, untuk anak-anak murid. Mungkin kalau kamu semua lagi nonton ini, I think this is a knowledge that you have to learn, yang udah kamu harus pikirin baik-baik karena kamu nonton sampai sini gitu. Untuk papa mama juga, untuk mereka-mereka yang mungkin punya anak sekarang Pak yang lagi bergumul. Bentar lagi tahun pelajaran baru. Jangan lupa daftar Pak. BTW biasa kalau open house gitu ada Pak? Ada, kita biasa open house itu di bulan Juli, bulan Agustus untuk tahun ajaran berikutnya. Oh, which is bentar lagi ya. Jadi I think very very prepare ya, karena sekolah tuh betul. Sekarang 1 tahun sebelumnya untuk mendaftar di tahun ajaran depan. Iya, soalnya nggak ada dari kita yang pernah belajar jadi orang tua. Saya juga harus belajar banyak nih Pak. Anyway, Pak Handoyo, terima kasih banyak loh. Hari ini sudah datang, teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk dukung selalu pelayanan pekerjaan dari Pendeta Handoyo. Saya tadi menyaksikan bagaimana dia di tengah-tengah sebelum kita mulai rekaman, dia pun bekerja. Betapa sibuknya Pak, saya doain loh Pak. Thank you. Supaya Tuhan menyertai Bapak dalam pelayanannya, dalam hidup Bapak, khususnya dalam membina satu ladang yang Tuhan titipkan, sekolah Kristen. Boleh nggak saya cerita satu hal yang sangat menyentuh hati saya ya? Satu kali, ini terkait dengan dunia pendidikan Kristen. Satu kali saya sedang ada di retreat murid, kebetulan retreat murid SMA gitu. Saya ada di sana. Kemudian selesai satu sesi, saya di luar. Kemudian segerombolan anak-anak SMA itu kelas 10 datang ke saya. Lagi nongki itu. Dan saya tersenyum-senyum karena dia panggil saya Om. Saya baru sadar saya sudah tua juga ya gitu. Dia kan tahu Pak. Itu lucu banget. Satu hal yang menarik, dia tanya gini, Om, mau tanya dong gitu. Kalau kita ingin besok jadi pengusaha, tapi bisa jadi berkat buat pelayanan dan buat Tuhan, bagaimana caranya ya Om? Oh, wow, keren. Waktu mereka tanya itu saya bilang, wah keren ini anak gitu. Iya. Jadi kelas 10 mereka sudah memikirkan bagaimana kelak besok mau jadi apa, dan lewat itu bagaimana mereka bisa ambil bagian, berperan dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Lah, itu yang saya rindukan, semua anak itu berpikir seperti itu. Jadi mereka nggak cuma berpikir besok mau jadi ini, mau jadi itu, enggak. Tapi waktu mereka berpikir, kalau saya mau jadi ini, apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan? Dan waktu saya mendengar itu, saya benar-benar bersuka cita. Saya bilang, Tuhan, saya pengen makin banyak anak di IPK yang bisa berpikir seperti itu. Dan saya juga berdoa supaya makin banyak anak-anak di sekolah Kristen yang lain pun dididik untuk berpikir seperti itu. Karena dengan seperti itu, maka hati mereka, pikiran mereka itu terkait dengan Tuhan. Gitu.
Keren ya. Keren kalau banget, anak-anak Pak. bisa berpikir seperti itu. Iya. Aku juga sering notice sih kalau anak-anak sekarang tuh banyak yang begitu banyak kritis gitu. Ya, mereka hunger untuk mencari jawaban. Keren banget, Pak. Pak, kita dukung selalu, Pak. Kalau boleh, Thank you. mungkin kita taruh teman-teman bisa follow atau bisa support selalu pelayanan IPK yang sangat tidak mudah. Dan mungkin kalau teman-teman saat ini mencari sekolah untuk mendaftarkan anak, keponakan, cucu Atau mau jadi guru juga boleh. atau mau jadi guru juga boleh. Langsung teman-teman bisa aku izin kasih website di sini. Siapa tahu teman-teman mau. Kalau tidak mau pun refer ke teman-teman yang mau. Kalau teman-teman tidak terpanggil pun cari mereka yang terpanggil dan dukung selalu pelayanan mereka. Terima kasih Pak Handoyo Thank for you. today. Yes. Teman-teman kita minta tolong juga dukungannya buat follow sosial media HelloGat, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify, dan juga teman-teman bisa download aplikasi kita HelloGat. Teman kita di sana bisa bergumul, berdoa bersama, dan kita bisa reach out ke teman-teman. Oke lah kalau gitu. Thank you Pak Handoyo for today. Keren sekali. Harus banget nih kita kayak gini, keren banget. Happy banget hari ini. Thank you Feby di sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGat.